kami dalam acara podcast Bawaslu. Sekedar informasi, kami dari Bawaslu Kota Tarakan telah melakukan vaksinasi dan selama proses podcast berlangsung, kami tetap menerapkan protokol kesehatan guna untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Kami Bawaslu Kota Tarakan menghimbau kepada sahabat Bawaslu untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 5M. Untuk podcast Bawaslu episode kali ini, kita akan mengangkat tema yaitu ditujuk jadi tuan rumah SKPP wilayah Kaltara, Bawaslu Kota Tarakan bisa apa? Nah, sebagaimana kita ketahui, Bawaslu RI telah membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk mengikuti Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif atau yang kita biasa ketahui yaitu SKPP. SKPP adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses pemilu yang berintegritas. Di satu sisi, Bawaslu menyediakan layanan pendidikan dan di sisi lainnya, masyarakat sebagai pemilih berinisiatif untuk turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Untuk informasi kegiatan SKPP di wilayah Kaltara ini, lebih jelasnya akan kita bahas bersama dengan narasumber kita sekaligus anggota Bawaslu Kota Tarakan yaitu Bapak Dian Antarja, SHI, selaku Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Lembaga. Selamat siang Pak Dian. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bawaslu Kota Tarakan diberi amanah oleh Bawaslu Republik Indonesia untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan SKPP di wilayah Kaltara. Nah, menurut Bapak nih, sejauh mana antusias masyarakat, khususnya para pemuda yang ada di Kaltara dalam melibatkan diri menjadi bagian dari program SKPP ini? Ya, tadi sudah disampaikan bahwasanya SKPP ini merupakan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, di mana ini merupakan program nasional yang untuk di Kalimantan Utara satu-satunya titik itu ada di Kota Tarakan. Artinya Bawaslu Kota Tarakan menjadi tuan rumah dari pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif ini merupakan program pembelajaran yang dicanangkan oleh Bawaslu RI untuk mendidik kaum muda, kaum milenial, di mana targetnya adalah pemuda dan pemudi ini nantinya akan memiliki pengetahuan baik itu pemilu, demokrasi, dan otomatis pengawasan. Dan selama pendaftaran, pemuda dan pemudi Kaltara khususnya Kota Tarakan sangat antusias sekali. Terdaftar dari data yang masuk itu sejumlah 132 orang yang mendaftar, di mana 132 orang ini nantinya akan diseleksi menjadi 85 orang. Baik Pak, dari 132 orang peserta di wilayah Kaltara yang mendaftar SKPP itu, mungkin Bapak bisa sebutkan rinciannya dari jumlah peserta di masing-masing kabupaten kota. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin akan lebih baik saya menyampaikan rincian yang terseleksi, karena dari 132 orang itu tadi yang terseleksi sebanyak 85 orang. Dari 85 orang itu rinciannya untuk Kota Tarakan terseleksi sebanyak 47 orang. Sedangkan untuk Bulungan sebanyak 14 orang, Lubukan 17, dan KTT itu sebanyak 2 orang, sisanya Malinau itu sebanyak 5 orang. Baik Pak, dari kegiatan SKPP itu menurut Bapak seberapa penting sih program SKPP ini sehingga dijadikan sebagai program nasional? Oke, untuk mengetahui dan memahami seberapa penting program SKPP ini, perlu dipahami bahwasanya Bawaslu ini memiliki grand design 3. Jadi dia ada konsep pencegahan, ada konsep pengawasan, dan ada konsep penindakan. Nah, selama dia non tahapan, maka Bawaslu dalam hal ini dia melakukan konsep pencegahan. Salah satu konsep pencegahan itu adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kaum muda. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti kita tidak bisa bergerak sendirian. Bawaslu tidak akan bisa menjadi lembaga pengawasan yang efektif tanpa adanya keterlibatan dari kaum milenial. Nah, atas dasar itulah kemudian Bawaslu mengadakan
program sekolah kader pengawas partisipatif yang targetnya memberikan edukasi kepada kaum milenial agar memiliki pengetahuan kepemiluan, khususnya kepengawasan. Baik sahabat Bawaslu, mengingat betapa pentingnya program SKPP ini, kira-kira bagaimana ya kesanggupan dari Bawaslu Kota Tarakan untuk menjadi tuan rumah di wilayah Kaltara dalam pengadaan kegiatan SKPP tahun 2021? Mungkin kiranya kita bisa tanyakan langsung kepada narasumber kita, Bapak Ian Karja, bagaimana kesanggupan dari Bawaslu Kota Tarakan sebagai tuan rumah kegiatan SKPP tahun 2021 di wilayah Kaltara. Oke, terima kasih. Ya, kalau ditanya mengenai kesanggupan, maka kita selaku tuan rumah secara otomatis kita akan mengerahkan segala kemampuan yang kita miliki di Bawaslu Tarakan. Kita terus mempersiapkan mulai dari transportasinya, akomodasinya, bahkan sampai pelaksanaan teknis, mengingat yang menjadi panitia lokal pada saat melaksanakan sholat kader pengawas partisipatif nanti adalah dari teman-teman Bawaslu Tarakan. Baik Pak, untuk output dari kegiatan pelaksanaan SKPP ini apa saja sih Pak? Dan untuk kedepannya ini peserta dari SKPP ini akan melaksanakan tugas apa? Oke, kalau bicara output, kita berharap dengan adanya pelaksanaan sekolah kader pengawas partisipatif ini, kader yang telah sekolah di Bawaslu RI nanti, yang pertama ketika dia ingin menjadi penyelenggara pemilu, penyelenggara ad hoc, dia sudah memiliki basic yang sangat kuat. Dia sudah punya fondasi ataupun pengetahuan tentang kepemiluan maupun pengetahuan tentang kepengawasan. Yang kedua, andaikan dia tidak menjadi penyelenggara juga, ya, dia ingin tetap aktif di organisasi, setidaknya kader-kader yang sekolah di SKPP itu tadi bisa menularkan kepada teman-temannya, kepada komunitasnya, kepada organisasinya terkait dengan pengetahuan akan kepengawasan dan pengetahuan akan pentingnya berdemokrasi sesuai dengan regulasi yang ada. Karena mau diakui atau tidak, baik tidaknya di dalam setiap tahapan itu tidak terlepas dari adanya pemahaman yang baik. Nah, untuk itulah disinilah menjadi peran pentingnya kader-kader dari sekolah kader pengawas partisipatif tadi. Pada prinsipnya kalau bicara tugas, ya bicara tugas dia dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Ketika memiliki pengetahuan, ketika dia memiliki pemahaman, memiliki ilmu, dia mau dibawa kemana ilmu itu, gitu kan? Artinya ini kita bicara tentang tanggung jawab moral, adanya kewajiban kepada kader yang namanya juga sekolah ya. Kita sudah sekolah, mengikuti semua mekanisme yang ada, kita dapat pengetahuan. Nah, ilmu itu mau diapakan? Nah, itu kan. Kalau kita mau menggunakan bahasa hadis itu kan, al ilmu bila amalin kasejari bisa marin. Artinya ilmu yang baik dan diaplikasikan, maka itu akan jauh lebih indah. Kalau dia tidak bisa diaplikasikan, maka dia ibaratnya buah tanpa pohon, kira-kira begitu. Nah, artinya ketika dia nanti kembali ke komunitasnya, maka dia bisa nantinya menjadi kepanjangan tangan dari Bawaslu. Ya, bisa misalkan ketika dia melihat adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh calon legislatif atau calon presiden atau mungkin calon kepala daerah atau mungkin timnya yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada, maka dia memiliki kewajiban untuk melaporkan. Kenapa? Karena dia tahu, oh ini melanggar, ini tidak. Karena yang namanya regulasi ini meskipun dibuka untuk umum, tidak semua orang mau membacanya. Nah, itulah yang menjadi peran daripada kader-kader dari sekolah kader pengawas partisipatif. Bagaimana upaya dari Bawaslu Kota Tarakan untuk menjaga sinergitas dengan kader-kader SKPP selanjutnya? Ya, untuk membangun sinergitas atau kita menjaga sinergitas yang sudah ada untuk kader SKPP, Bawaslu Kota Tarakan akan bersinergi dengan melibatkan kader-kader SKPP yang sudah memiliki pengetahuan tersebut di dalam upaya-upaya pencegahan, ya, entah itu dalam bentuk sosialisasi, entah itu dalam bentuk edukasi, ya. Bahkan kita siap semisalnya kalau kader SKPP tersebut membutuhkan kehadiran dari teman-teman Bawaslu di komunitasnya, ya,
kita siap membantu di dalam memberikan edukasi. Nah, karena pada prinsipnya yang namanya kader SKPP ini kan adalah bagian daripada keluarga besar Bawaslu. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana pelaksanaan SKPP di tengah pandemi COVID yang berlangsung di Kota Tarakan? Oke, ini pertanyaan yang sangat baik sekali, mengingat pelaksanaan SKPP ini di tengah pandemi COVID yang sangat yang meningkat. Artinya yang pertama, dalam pelaksanaan SKPP tersebut, kita menunggu kepastian dari Bawaslu RI, apakah tetap dilaksanakan pada bulan Agustus atau ditunda. Yang kedua, kalaupun dia tetap akan dilaksanakan di bulan Agustus, tentu kita akan mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, karena kita nggak mau nantinya niatnya baik menciptakan kader pengawas partisipatif malah menciptakan klaster baru, ya kan? Nah, yang ketiga, dalam pelaksanaan tersebut tentu saja kita akan berkomunikasi dengan dinas-dinas terkait, baik itu Satgas COVID-19 maupun semua pihak ataupun stakeholder yang terkait, adalah agar kemudian pelaksanaan SKPP ini bisa berjalan dengan baik. Gitu. Baik Pak, selanjutnya bagaimana pesan Bapak untuk para peserta SKPP yang akan dilaksanakan di Kota Tarakan? Oke, untuk peserta SKPP nantinya akan melaksanakan sekolah kader pengawas partisipatif. Yang pertama, tetap jaga netralitas. Dalam artian netralitas di sini untuk tidak terlibat dengan partai politik manapun. Yang kedua, jaga kesehatan. Yang ketiga, persiapkan waktu, karena nantinya ketika dilaksanakan pada bulan Agustus ini akan dilaksanakan secara beruntun, ya. Dan kita harapkan nanti dalam pelaksanaan tersebut tidak ada kendala dari sisi peserta. Kira begitu. Demikian podcast kita kali ini bersama dengan narasumber kita, Bapak Dian Atalia. Terima kasih Pak atas kesediaannya untuk menjadi narasumber pada podcast kita kali ini. Baik sahabat Bawaslu, sampai bertemu dengan podcast selanjutnya.